Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sobat yang dimuliakan Allah, malam ini kita mengambil sebuah faedah yang sangat luar biasa daripada kumpulan syair karangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Syair yang kita akan baca nanti mungkin kita ambil sedikit yang juga dikatakan dinisbatkan kepada Sahal Al-Warraq. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, ada juga yang mengatakan dinisbatkan kepada Sahal Al-Warraq. Judulnya adalah Famaduna sa'il Rabbi hijab. Tidak ada bagi orang yang memohon kepada Tuhanku penghalang. Siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diijabah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan sayuftah bab idza sudda bab, akan dibuka pintu apabila pintu itu telah ditutup. Na'am wa tahunul umuru si'ab. Ya, perkara-perkara yang sulit akan menjadi mudah. Jadi suatu saat mungkin jalan kita lagi sulit, ketahuilah suatu saat akan dibuka. Sebagaimana pintu tatkala ditutup, kapan hari pasti akan dibuka pintu tersebut. Nah, tatkala kita terkena musibah, kita mendapati sebuah ujian, maka bergembiralah, dikit lagi akan ada jalan keluar, akan ada kemudahan. Sebagaimana kata beliau, pintu itu kalau udah ditutup akan dibuka nantinya. Jalan kalau sudah sempit akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syair di lanjutannya. Di sini kita nukil satu syair ini menjadi sebuah acuan. Wa najin minal bahri min ba'di ma alahu minal mauji qamin ubab. Berapa banyak orang itu selamat dari lautan yang mencekam dengan tingginya ombak yang mengombang-ambing. Berapa banyak orang yang selamat. Orang ketakutan di tengah laut karena ombak yang sangat amat tinggi. Dulu kami pernah ditugaskan ke Banjar juga pernah. Tatkala pakai perahu, ombaknya saking tingginya ikan masuk ke perahu, yang sangat luar biasa itu. Saya waktu itu padahal nggak bisa berenang, takut, kita ada rasa takut, tapi kita ingat syair ini. Berapa banyak orang yang terancam di tengah ombak yang mengombang-ambing, dia selamat. Berapa banyak, artinya banyak sekali. Bahkan di puncak kematian pun berapa banyak orang yang selamat. Nah, di sinilah menjadi sebuah kabar gembira bagi yang lagi sempit keadaannya, yang lagi ditutup jalannya, yang lagi dicoba dengan musibah, ujian. Sebentar lagi akan dibuka dengan keselamatan, kemudahan, dengan kejutan-kejutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya di dalam kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Inna ma'al usri, kesulitan pasti akan disertai dengan kemudahan. Kapanpun kita sulit, pasti bentar lagi kita dapat kemudahan, kabar gembira. Nah, hal tersebut bisa dirasakan apabila kita mau mentadabbur setiap kejadian-kejadian, bahwa setiap apapun yang terjadi pasti ada hikmah. Saya ingat cerita guru kami, Abu Yal Habib Zain Baharun. Beliau pernah bercerita, ada seseorang yang dia itu mau pergi ke suatu tempat menggunakan pesawat. Dia kesiangan sehingga dia terburu-buru ke bandara. Lalu tatkala dia sampai di bandara, ternyata dia ketinggalan pesawat. Sedih luar biasa. Dia rugi tiketnya yang mahal. Dia tidak bisa berangkat ke tempat tujuannya, sehingga dia pulang dalam keadaan sedih. Tatkala sampai di rumah, orang tadi ini melihat televisi, ternyata ada berita. Di berita tersebut disiarkan bahwasannya pesawat dengan tipe ini jatuh. Ternyata pesawat yang tadinya seharusnya dia naiki,
tapi karena dia kesiangan, dia ketinggalan pesawat. Yang tadinya sedih otomatis dia gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di balik ketinggalan dia untuk naik pesawat ada hikmah yang sangat besar, yaitu keselamatan daripada kecelakaan pesawat tadi. Berapa banyak ujian dan cobaan yang kalau kita mau mentadaburi, pasti di situ ada hikmah. Pasti kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang pastinya Allah yang tahu, dan itu lebih baik untuk kita sebenarnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari syair yang telah dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i, dan ini penelitian beliau pastinya sepanjang hidup beliau meneliti lalu dituangkan dalam sebuah tulisan. Mudah-mudahan setiap langkah kita selalu kita fikirkan, tadabburkan, pasti di balik ini semua ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.